Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah cerita horor yang berjudul Nyaris Mati Tenggelam. Dan tak pernah lupa, saya selalu mengingatkan, jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta share video ini. Tidak usah berlama-lama lagi. Inilah kisahnya. Kisah ini diceritakan oleh Pak Gatot, tetanggaku di kampung. Kejadiannya dialami oleh anaknya yang bernama Seno, yang hampir menjadi korban tenggelam di sungai yang berada di dekat desa, di mana ia ikut program KKN dari kampusnya. Kalau tidak salah dengar, di suatu desa yang berada di daerah Kulon Progo. Bisa dikatakan lokasinya sangat terpencil, sehingga kalau dia mau telepon lewat HP harus mencari daerah yang agak tinggi, semacam bukit, untuk bisa mendapatkan sinyal. Kejadiannya sekitar tahun 2010-an. Seno bersama beberapa temannya melaksanakan KKN di desa itu selama 3 bulan. Tapi baru 2 bulan berada di sana, ia harus pulang lebih awal karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan KKN seperti yang lain. Baru setelah kondisi badannya membaik, ia kembali lagi ke sana untuk menuntaskan kegiatannya. Saat itu ia akan memasuki bulan Ramadan atau puasa. Seno, teman-temannya serta pemuda-pemudi desa tersebut bersama-sama ke sungai untuk mencuci tikar-tikar dari masjid supaya bisa dipakai untuk kegiatan sholat tarawih berjamaah di bulan puasa oleh para warga di desa tersebut. Sungai yang didatangi lumayan besar, agak dalam, berarus deras, dan banyak batu-batu besar. Mereka kemudian mencari lokasi di pinggir-pinggir sungai yang tidak terlalu dalam dan tidak terlalu deras airnya serta tertutup batu-batu yang besar. Seno yang pintar berenang akhirnya masuk ke dalam air sambil membawa tikar untuk direndam dan disikat, dibantu oleh beberapa temannya yang berada di pinggir sungai. Tentunya semua dilakukan sambil bercandaria, siram-siraman air sampai basah kuyup. Tak jauh dari lokasi Seno berada, sekitar 10 meteran agak ke tengah sungai, ada semacam pusaran air yang berputar cukup kencang. Seno dan yang lainnya juga mengetahui hal tersebut. Jadi mereka tidak berani terlalu ke tengah untuk mencuci tikar. Tapi saat itu, tanpa Seno dan teman-temannya sadari, Seno semakin menjauh dari pinggiran sungai, dan badannya semakin lama semakin terendam hingga mendekati pusaran air tersebut. Temannya yang lain kemudian berteriak memperingati Seno untuk kembali ke pinggir. Seno yang tidak menyadari kalau dia sudah berada di tempat yang agak dalam, tersadar mendengar teriakan temannya. Lalu dia berusaha berenang ke pinggir mencari lokasi yang lebih dangkal. Seharusnya dalam kondisi normal, dan Seno yakin sekali dengan kemampuan berenangnya, dia bisa kembali ke pinggir sungai. Tapi saat itu, yang terjadi adalah Seno merasa ada yang memegang salah satu kakinya yang berada di dalam air dan menariknya menuju ke arah pusaran air. Tentu saja Seno menjadi panik dan ketakutan. Dia berusaha mengayuhkan kedua tangannya bergantian dengan cepat. Kedua kakinya menendang-nendang air dengan keras, mencoba untuk melepaskan diri dari cengkraman tangan di dalam air dan melawan derasnya arus air. Dia berjuang antara hidup dan mati, tapi akhirnya tenaganya semakin melemah dan mulai akan terbawa ke arah pusaran air. Kepalanya sudah terendam di bawah permukaan air, hanya satu tangan yang masih berada di atas air. Dan untunglah, karena pertolongan Tuhan, belum saatnya dia meninggalkan dunia ini dengan cara demikian. 2 orang pemuda warga asli yang melihat Seno tenggelam langsung menceburkan diri mereka dan meraih salah satu tangan Seno yang masih terlihat
dan keduanya secepatnya menarik Seno untuk tidak sampai terhisap ke arah pusaran air yang semakin dekat itu.